Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 2009 sampai tahun 2011 seminggu kemudian. Ambillah. Itu adalah senjata roh tingkat tinggi yang terbuat dari besi dingin roh es dan hati bunga giok hitam. Pasti sangat cocok untukmu. Jericho Lee memberikan artefak yang sudah jadi kepada Leng Birong. Leng Borong mengambil senjatanya dan terkejut. Hebat. Artefak ini sangat cocok untuk atributku. Mari kita kenali Tuhan dengan meneteskan darah. Jericho Lee memandang dua lainnya dan mengeluarkan dua senjata ajaib lainnya. Cambuk naga ini cocok untukmu, dan 7 bagian pedang di sebelahnya cocok untukmu. Senjata roh. Segera setelah mereka mulai, mereka menemukan bahwa itu adalah senjata roh, dan mereka semua menunjukkan warna yang luar biasa. Terima kasih, Lisao. Ini jauh lebih baik daripada mereka harapkan pada awalnya. Mereka pikir akan bagus untuk membuat senjata ajaib, tetapi mereka tidak berharap itu menjadi senjata yang lebih kuat. Jika mereka mendapatkan senjata tajam, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Jericho Lee menganggukkan kepalanya dan mengeluarkan senjata ajaib, ini untuk Sima Xiangru. Itu adalah senjata ajaib yang diberikan kepadanya sebelumnya. Saya pikir kali ini roh monster itu memiliki tambahan, jadi saya membuatkan satu untuknya. Tapi kamu harus memberitahunya nanti, setidaknya kamu harus memberiku kompensasi untuk satu hal. Bahkan dia. Beberapa orang terkejut. Jericho Lee mengeluarkan senjata ajaib lainnya, ini untuk situasi umum. Dengan kekuatannya, kita tidak bisa menggunakan senjata ajaib saat ini. Senjata sihir tingkat lanjut sudah cukup. Bagus. Beberapa orang semuanya tampak bahagia. Pada saat yang sama, Jericho Lee memperhatikan ada rasa lega di antara alis mereka, seolah-olah sesuatu yang mengkhawatirkan telah terpecahkan, dan dia merasa lega. Karena mereka tidak mengatakannya, Jericho Lee tidak bermaksud bertanya. Dia baru saja akan menyuruh orang pergi ketika ponselnya berdering. Itu adalah Chang Xuande. Ivan, kamu di mana sekarang? Suara Chang Xuande terdengar seperti sedikit cemas. Jericho Lee tertegun sejenak, saya di sini di Suanyimen. Apa yang bisa saya bantu? Segera datang ke rumah sakit. Ini mendesak. Kemudian Chang Xuande menutup telepon. Terlepas dari Yu Xiang dan yang lainnya, Jericho Lee bergegas ke rumah sakit Evergreen. Begitu mereka tiba di rumah sakit, mereka berkumpul di sekelilingnya ketika mereka melihatnya. Tuan, ada apa? Jericho Lee bingung karena dia tidak melihatnya selama beberapa bulan. Dia memperhatikan bahwa mereka semua telah menjadi seniman bela diri, dan kultivasi Mo Lingyan telah meningkat paling cepat, mencapai tahap awal pencerahan, dan yang terburuk telah mencapai tahap tengah pelatihan Qi. Ivan, duduklah dan aku akan memberitahumu. Oh bagus. Begitu dia duduk, Chang Xuande menjelaskan dengan tergesa-gesa, kamu tidak tahu hal-hal di luar ketika kamu tutup. Saya mendapat kabar tadi malam bahwa ada wabah skala besar di Provinsi Haiking, yang telah dilaporkan. Dalam berita. Banyak kelompok ahli pergi ke sana untuk menyelidiki, tetapi situasinya tidak ideal. Apa? Jericho Lee tertegun, Provinsi Haiking. Apakah ibu kota Provinsi Haiyan? Dia ingat keluarga Wen berada di kota Haiyan. Tapi saya tidak bisa lolos begitu saja. Tuan, apakah Anda ingin saya pergi? Oke, tidak masalah. Jericho Lee setuju tanpa memikirkannya. Jangan berjanji secepat itu. Chang Xuande memandangnya. Saya beritahu Anda, epidemi ini sangat tidak biasa, menyebar dengan sangat cepat, dan sejauh ini belum ada tim medis yang mengetahui dari mana sumber penyakit itu berasal, jadi jika kita terburu-buru ke masa lalu, pasti ada risiko yang besar. Jericho Lee tidak bisa menahan tawa, Tuan, apakah Anda lupa? Saya seorang pejuang. Chang Xuande tercengang. Prajurit itu memiliki Qi yang sebenarnya. Qi yang sebenarnya memiliki efek menahan yang kuat terhadap penyakit sampar semacam ini. Tidak mungkin tertular. Anda terlalu banyak berpikir. Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Chang Xuande menepuk keningnya, lihat ingatanku, kan? Kita semua adalah pejuang sekarang. Kita mempunyai Qi yang nyata untuk melindungi diri kita sendiri. Gas penyakit biasa tidak dapat mengikis kita sama sekali. Jadi saya bisa pergi dengan berani, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Apa gejala umum dari wabah ini? Ini sangat mirip dengan SARS, tapi jelas bukan SARS. Singkatnya, ini seperti wabah pada manusia, jawab Chang Xuande dengan cepat. Oh, singkatnya, itu bisa jadi wabah jenis flu, kan?
Ya. Kini sumber penyakitnya belum ditemukan, epidemi tersebut tidak dapat dikendalikan sama sekali, dan masih menyebar dalam skala besar. Sekarang kota Haiyan telah dijaga ketat dari tim medis baru, dan bahkan jalan tol telah ditutup untuk lalu lintas, karena takut akan penyebaran wabah. Chang Xuande menghela nafas, tapi pasti tidak ada masalah dengan kata-kata kita. Wabahnya tidak bisa menulari kita. Bukankah tim medis baru tidak diperbolehkan masuk? Jericho Lee berkedip. Li Sao, aku yakin aku bisa pergi. Saat itu sebuah suara mengambil alih. Jericho Lee tertegun. Sejenak. Dia menoleh untuk melihat Yu Xiang dan yang lainnya datang, bagaimana kamu mengikutinya? Begitu dia mengatakan itu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, oh, begitu. Leng Borong menghela napas, aku tidak bersembunyi dari Li Sao. Saya khawatir wabah ini tidak sesederhana itu. Oh, mari kita bicarakan hal itu. Itu semua milikku. Tidak perlu menghindari kecurigaan. Jericho Lee bertanya. Leng Borong tidak berdaya, bukannya aku menghindari kecurigaan, tapi kami masih belum memahami situasinya. Sekarang masih ada penyelidikan, dan belum ada hasilnya. Oke, Jericho Lee kecewa, tetapi dia juga mengerti bahwa itu karena hasilnya tidak keluar sehingga orang-orang khawatir. Jika Anda menemukan hasil yang buruk, itu sebuah masalah besar. Tugas yang paling mendesak saat ini adalah mengendalikan epidemi ini untuk saat ini dan tidak menyebarkannya lebih jauh. Kalau tidak, itu akan menyebar ke seluruh negeri dan menimbulkan banyak korban jiwa, kata Leng sambil menarik napas dalam. Chang Xuande mengangguk, saya kira juga begitu. Saya berencana membiarkan Yifan dan beberapa dari mereka membentuk tim medis di masa lalu. Mengenai prosedurnya, saya harus merepotkan Anda. Dia juga seorang pejuang sekarang, jadi dia secara bertahap memahami beberapa aspek, dan mengetahui identitas spesifik Leng Birong dan lainnya. Leng setuju, tidak masalah. Saya akan mengurus formalitasnya. Li. Yifan berkedip, memandang Owling dan Qinzi dan yang lainnya, aku boleh pergi, bisakah mereka pergi juga? Di mana kamu sibuk sendirian? Hal yang paling mengerikan dari wabah berskala besar ini adalah kurangnya tenaga kerja. Betapapun parahnya penyakit Anda tidak bisa menyembuhkan ratusan orang sekaligus, bukan? Chang Xuande tahu apa yang dia pikirkan. Yah, kata Jericho Lee tak berdaya, bukankah mereka masih melatih keterampilan dasar? Ini masih pelatihan, tetapi ini juga merupakan kesempatan untuk berolahraga saat ini. Selain itu, mereka memiliki ki asli untuk melindungi tubuh mereka, dan mereka tidak khawatir akan infeksi, jadi tentu saja mereka harus pergi jika bisa. Ini bukan hanya kesempatan untuk berolahraga. Chang Xuande dengan serius mengatakan bahwa meskipun agak tidak nyaman untuk mengatakan bahwa, dari sudut pandang medis, ini benar-benar kesempatan berolahraga yang baik. Banyak dokter mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam epidemi ini. Pengobatan dalam hidup mereka, yang tidak hanya mewakili peluang untuk berolahraga, tetapi juga peluang. Dokter yang berkinerja baik dalam suatu epidemi sering kali menjadi terkenal dalam satu pukulan. Dokter yang dapat mengatasi segala macam kesulitan memiliki potensi pertumbuhan yang tidak terbatas di masa depan. Bab 2010. Tidak apa-apa. Jericho Lee mengangguk, aturlah secepat mungkin, prosedurnya meminta instruktur dinginmu, kecepatannya harus cepat. Kejadian itu terjadi secara tiba-tiba dan situasinya mendesak, dan Jericho Lee tidak punya banyak waktu untuk bersiap. Untungnya, dia tidak perlu mempersiapkan banyak hal. Dengan keterampilan medisnya saat ini, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Malam itu, Wen Tiren menelepon untuk memberitahukan bahwa formalitasnya sudah siap. Segera setelah kami mendapat konfirmasi, kami akan mulai. Dulu, jika Anda memiliki masalah yang tidak dapat diselesaikan, silakan hubungi kami dan beritahu kami. Chang Xuande mengingatkan suatu cara. Menurutku belum ada yang sulit bagi kita, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Orang-orang dalam perjalanan ini antara lain Owling, Xiao Qiang, cucu Xiao Ken, cucu Xie Fucheng, cucu Fan Su, cucu Si Tianlei, cucu Qin Zhou, murid Oriental Su, murid Xiong Dawei, murid Cha Sanda, dan murid kelinci kirim muridnya. Magang dokter kelinci adalah Miao Xingxin, tetapi Miao Xingxin sudah lama hilang. Bisa dibilang kali ini, semua talenta terbaik di bidang pengobatan tradisional Tiongkok berkumpul di sini. Mereka bukan hanya harapan bagi bidang pengobatan tradisional Tiongkok, namun juga tim yang paling mungkin mengendalikan epidemi. Di dalam pesawat, rombongan mengobrol dan berdiskusi tentang pembagian kerja. Pertama-tama, kita tidak bisa melakukannya begitu kita sampai di sana. Kita sama sekali tidak tahu situasinya.
Tidak pantas melakukannya sembarangan. Dan setiap orang pandai dalam aspek yang berbeda, pembagian kerja adalah yang paling penting. Pilihan yang benar, Jericho Lee menganalisis. Kerumunan mengangguk, dan mereka setuju. Masing-masing dari 12 orang suci itu baik dalam aspeknya masing-masing. Meskipun TCM selalu menjadi suatu keharusan untuk mempelajari semuanya, energi orang-orang terbatas. Ditambah dengan masalah bakat, jadi kurang lebih setiap orang punya penekanannya masing-masing. Sekarang kita belum tahu persis epideminya seperti apa, dan perubahan baru apa yang akan terjadi pada pasien setelah epidemi diketahui. Jadi ketika kita sampai di sana, kita perlu membagi pekerjaan dan mencocokkannya. Pada saat yang sama, kami perlu memilih beberapa dokter lain untuk membantu kami. Hal ini terutama untuk meningkatkan efisiensi. Lagi pula, jika kita ingin mengendalikan epidemi dengan cepat, selain penelitian tim medis, pengobatan yang cepat juga harus dilakukan di tempat. Menurut pengalaman dan analisis spesifik Jericho Lee sendiri, dia tidak berani mengatakan bahwa dia benar, tetapi dia harus memiliki rencana umum, dan tidak boleh menabrak seperti lalat tanpa kepala. Benar. Aku setuju dengan Yifan. Saya juga setuju. Semua orang mengangguk. Di antara mereka, Jericho Lee memiliki keterampilan medis tertinggi dan kemampuan terkuat. Tentu saja, mereka menganggapnya sebagai jantung dan tulang utama mereka. Selama diskusi mereka, para penumpang di kabin yang sama mendengar apa yang mereka katakan dan semua melihat ke samping. Seorang pria parubaya yang duduk di dekatnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Maaf, apakah Anda semua dokter?" Lihat situasi epidemi apa yang baru saja Anda bicarakan, haruskah semuanya menjadi dokter? Sementara, mengangguk, ya. Pria parubaya itu tidak percaya, jadi dia melihatnya dengan cermat. Apakah mereka magang di rumah sakit? Owling terkekeh, salah, kami bukan magang di rumah sakit. Kami semua adalah dokter TCM dengan sertifikat medis Ming atau lebih tinggi. Yang paling ampuh adalah obat surgawi. Seluruh kabin sunyi. Apa? Dokter TCM yang masih muda. Apakah gadis ini berbicara omong kosong? Para penumpang bertanya satu demi satu, karena dalam kesan mereka, para praktisi TCM yang berkuasa semuanya sudah sangat tua. Betapapun miskinnya mereka juga merupakan gambaran orang parubaya. Di manakah mereka seperti anak muda di depan mereka? Jericho Lee dan yang lainnya saling memandang dengan ekspresi tak berdaya. Orang-orang memiliki kesan yang melekat bahwa mereka tidak dapat menahannya. Terkadang mereka menjelaskannya berkali-kali, tetapi ada pula yang berpikir demikian. Qin Zi dengan sabar menjelaskan, jangan katakan itu lagi. Kami masih sangat muda, tetapi kami benar-benar ahli pengobatan Tiongkok. Sangat sulit untuk mencapai pengobatan Ming. Namun, kami semua mempelajari pengobatan Tiongkok sejak kecil dan berusaha keras untuk mencapai tingkat saat ini. Titik petik 2. Ya. Jangan mempertanyakan keterampilan medis kami hanya karena kami masih muda. Qin Kang mengikutinya. Tidak pernah ada kekurangan talenta muda di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Kami dikirim ke kota Haiyan untuk berpartisipasi dalam diagnosis dan pengobatan situasi epidemi kali ini. Diperkirakan Anda pernah melihatnya di TV. Zai Qingsui berkata tanpa daya bahwa terkadang dia disalahpahami karena dia masih muda. Apakah Anda akan pergi ke kota Haiyan untuk berpartisipasi dalam diagnosis dan pengobatan epidemi? Tim medis yang begitu muda. Penumpang cukup terkejut karena penerbangan ini tidak langsung menuju kota Haiyan, melainkan singgah di kota yang sangat dekat dengan Provinsi Haiqing. Provinsi Haiqing telah diblokir karena epidemi ini, dan penerbangan telah dihentikan untuk waktu yang lama. Tolong usahakan untuk tidak membicarakan urusan kami di mana-mana, karena itu tidak perlu. Kami tidak ingin menimbulkan kepanikan, Zai Qingsui mengingatkan. Kerumunan. Para penumpang pun memperhatikan berita tersebut. Mengetahui bahwa Provinsi Haiqing sekarang menderita epidemi yang sangat serius, perkataan Zai Qingsui sangat mirip dengan kebenaran, yang secara bertahap menjadi tenang. Ketika seseorang berhenti, Si Tianlei hanya mengangkat bahu tak berdaya, kesan bawaannya terlalu buruk. Saya tidak bisa menahannya. Saya sudah memiliki kesan selama ribuan tahun. Tidak mudah untuk mengubahnya. Selain itu, tidak perlu khawatir tentang hal ini. Kami akan menyembuhkan orang sakit dan menyelamatkan orang-orang, untuk tidak tampil di acara itu. Orang lain hanya berbicara tentang usia, kata Dong Fangsuo dengan ekspresi datar. Betul sekali. Mari kita lanjutkan bicara tentang pembagian kerja, Cakin melanjutkan topik tadi. Saya pandai dalam mendiagnosis penyakit kulit, tapi saya bisa menilai penyakit kulit sesegera mungkin. Bisakah Anda menilai derajat penyakitnya berdasarkan warna kulit pasien?
Atau malah menilai penyakit apa yang diderita pasien? Jericho Lee langsung bertanya. Meskipun aku tidak seakurat kakekku dan mereka, itu tidak terlalu sulit. Latihan saja beberapa kali lagi. Cakin sangat percaya diri dalam aspek ini. Yah, kamu harusnya yang paling cocok untuk screening kasus awal. Kalau kamu bisa langsung menyaring berat badan pasien dengan mata telanjang, kamu bisa mengobatinya secara bertahap sesuai dengan prioritas penyakitnya, pikir Jericho Lee keterampilan itu. Cajin terlalu praktis. Bagus. Kalau begitu aku akan bertanggung jawab atas penyaringan pendahuluan, Cagin mengangguk. Jericho Lee memandang orang lain, penyaringan awal bertanggung jawab atas Cajin. Setelah pasien dibagi menjadi beberapa kelompok, yang pertama adalah gejala ringan, berdasarkan pemahaman saya tentang beberapa penyakit sampar. Sebagian besar gejala awal wabah ada di saluran pernapasan, lalu di wajah. Siapa yang terbaik dalam hal ini? Bab 2011. Aku. Vanda segera mengangkat tangannya, saya ahli dalam aspek ini, terutama dalam penyakit pernapasan, yang melibatkan paru-paru. Saya dapat mendiagnosis langsung dari wajah pasien tanpa memotong denyut nadi. Bagus, kalau begitu Anda bertanggung jawab atas gejala awalnya. Kalau Anda ingin saya katakan, secara umum, ketika epidemi merebak, jumlah pasien dengan gejala ringan harusnya paling banyak, dan mungkin beban Anda akan relatif besar. Jericho Lee khawatir apakah dia bisa bertahan hidup. Vanda langsung menepuk dadanya. Ini hanya latihan fisik. Saya bisa memikulnya. Kami harus tahu bahwa kualitas fisik kami jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekarang dia juga seorang pejuang. Entah berapa kali kualitas fisiknya lebih baik dari sebelumnya. Sekalipun dia bekerja beberapa hari beberapa malam, dia tetap tidak akan merasa lelah. Jericho Lee menepuk keningnya, aku hampir lupa ini. Oke, aku serahkan padamu. Tapi jika ada terlalu banyak orang, kamu mungkin tidak sibuk. Nah, salah satu dari kalian akan membantunya. Bao Dawei berpikir, aku akan datang. Saya mengetahui hal ini dengan sangat baik. Bagus. Jericho Lee memandang orang lain, selain gejala pernapasan dan wajah, ada beberapa gejala trauma kulit, atau gejala infeksi. Infeksi ada banyak macamnya, salah satunya yang paling sulit disembuhkan adalah infeksi darah. Setelah wabah, bank darah berada dalam keadaan darurat. Jadi siapa yang pandai dalam hal itu? Penyakit darah, biarkan aku yang melakukannya. Xie mengambil alih. Bagus. Lalu ada gejala epidemi sedang, seringkali mungkin berupa disfungsi organ, seperti aritmia, gangguan fungsi hati, sepsis, dan sebagainya. Saat ini dibutuhkan orang-orang yang pandai organ dalam. Siapa yang bisa melakukan itu? Jericho Lee bertanya lagi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Oling mengangkat tangannya, aku akan melakukannya. Bisakah? Saat itu, kita harus membuat penilaian komprehensif. Ini bukan hanya ujian kekuatan fisik, tetapi juga ujian keterampilan dasar. Aku tahu kemampuan dasarmu belum terlalu bagus, Jericho Lee menatapnya. Oling tersipu, siapa yang mengatakan itu? Keterampilan dasar saya jauh lebih baik sekarang. Selain itu, saya telah mempelajari ini sepanjang waktu. Jika saya benar-benar tidak bisa mengatasinya, Anda tidak dapat mengambil alih lagi. Baiklah, aku serahkan padamu. Jericho Lee mengangguk, dan kemudian ada gejala sedang lainnya, kardiopulmoner. Saat ini sudah membahayakan jantung, dan nafas akan membawa kuman yang seringkali tertular melalui sistem pernafasan. Saya ingat Kingsway, Anda adalah yang terbaik dalam aspek ini. Bolehkah aku menyerahkannya padamu? Tidak masalah. Jawab Zai Kingsway. Lalu ada epidemi trauma yang bersifat darurat, seperti patah lengan dan kaki, perlu dioperasi, tapi juga perlu ada landasan tertentu dalam pencangkokan tulang. Seharusnya saya datang ke sini, tapi mengingat situasi yang paling serius, saya hanya bisa memberi Anda beberapa di antaranya. Siapa yang akan datang? Jericho Lee melihat ke arah Qinzi, Dongfang Suo, Xiao Qiang, dan Si Tianlei yang lain. Dongfang Suo memikirkannya dan berkata, saya akan datang. Saya pandai dalam pencangkokan tulang, tetapi jika itu adalah bisul kulit, saya mungkin tidak terlalu baik. Saya membutuhkan seseorang untuk membantu saya. Saya akan membantu Anda. Si Tianlei mengajukan diri. Bagus. Qinzi dan Xiao Qiang yang lain, kalian berdua bertanggung jawab atas pasien yang parah bersamaku. Saat ini, kondisi pasien sangat serius. Saya khawatir penyelamatan akan sangat merepotkan. Kalian harus siap secara psikologis. Titik-petik 2. Jericho Lee mengingatkanku dengan suara yang dalam. Mereka mengangguk, kami akan berusaha sebaik mungkin. Jericho Lee merenung,
Tapi menurutku pasien yang parah harus didukung oleh kalian berdua. Aku harus mencari tahu sumber penyakitnya. Mungkin aku harus pergi. Tentu saja, aku akan mencoba menyelesaikan semua masalah sebelum aku pergi. Semua orang tahu kemampuannya dan bahwa epidemi ini tidak sederhana, sehingga mereka tidak terkejut dengan perkataannya. Ini pembagian kerja untuk sementara. Kalau di daerah epidemi, kami akan berkoordinasi lagi sesuai situasi di tempat kejadian. Bagus. Tidak masalah. Dengan cara ini, partai membahas pembagian kerja untuk saat ini. Sementara para penumpang di dalam kabin mendengarkan percakapan mereka, meskipun mereka tidak begitu memahaminya, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka benar-benar seorang dokter. Sikap santai dan akrab terhadap pengobatan tidak tersamarkan sama sekali. Provinsi Haiking terletak di Tenggara Huaxia. Ini adalah provinsi pesisir dengan medan rusak, banyak selokan, dan sedikit lahan datar. Namun, di tanah datar yang sangat kecil itu, terdapat kota-kota yang sangat kaya. Secara keseluruhan, provinsi ini juga merupakan salah satu provinsi dengan perekonomian terbaik di Tiongkok. Beberapa jam kemudian, pesawat mendarat di kota terdekat. Turun dari pesawat, di pintu keluar, orang-orang yang diutus oleh Wen Tiren datang menemui mereka. Ayo naik bus. Sekarang kita harus bergegas ke kota Haiyan. Provinsi Haiking telah melarang lalu lintas, jadi kami hanya boleh berkendara ke sana, dan kami harus melalui prosedur yang relevan. Jumlahnya cukup banyak, jadi kami bagi menjadi beberapa mobil. Setelah 7 atau 8 jam perjalanan panjang, orang-orang akhirnya datang ke kota Haiyan, dan kemudian ke kawasan pengelolaan epidemi di pinggiran kota. Bau sekali. Begitu mereka keluar dari mobil, Jericho Lee dan yang lainnya mencium bau busuk mayat. Owling dan gadis-gadis lain langsung menutup hidung mereka. Epidemi ini tampaknya lebih serius dari yang diperkirakan, kata Jericho Lee, sedikit mengernyit dan gelisah. Setelah menunggu beberapa saat, Wen Tiren datang. Tuan Muda Lee. Tidak ada lagi omong kosong, memimpin. Di bawah kepemimpinan Wen Tiren, masyarakat melewati lapisan penjagaan, kemudian lapisan demi lapisan disinfeksi, dan sampai ke area manajemen inti. Di mana semua orang yang sakit itu? Jericho Lee bertanya dengan santai, apakah seperti manajemen di kota Chuanzong terakhir kali? Tidak, Wen Tiren menggelengkan kepalanya. Epidemi ini jauh lebih serius daripada epidemi sebelumnya. Para pasien diisolasi. Mustahil untuk tidak mengisolasi mereka. Epidemi kali ini menyebar begitu cepat sehingga tidak bisa dibandingkan dengan keracunan 9 hari terakhir di India. Oh, apakah itu menular? Mata Jericho Lee melihat sekeliling, dia melihat banyak rumah kayu sementara, apakah ada orang di dalamnya? Ya, menurut proporsi tertentu, orang-orang diisolasi. Tidak banyak orang di setiap ruangan kayu. Jawab Wen Tiren. Sepertinya ini lebih serius dari yang kita duga sebelumnya, kata Jericho Lee dengan wajah bermartabat. Tak lama kemudian, rombongan sampai di sebuah bangunan di tengah rumah kayu tersebut, yang awalnya merupakan bangunan pabrik, namun untuk sementara disewakan. Ketika dia sampai di gerbang, Jericho Lee melihat bahwa mode manajemen di gerbang sama dengan yang terakhir kali di kota Chuanzong. Dia harus melalui penyaringan dan konfirmasi berlapis sebelum dia bisa lulus. Ke dalam gedung, di lantai atas, dan tak lama kemudian beberapa dokter berlari. Tuan Wen, ada situasi baru. Kata dokter tanpa daya. Jangan khawatir. Wen Tiren menenangkannya, lalu memperkenalkannya kepadanya, ini adalah tim medis baru. Mereka akan membantu Anda nanti. Apa? Beberapa dokter tercengang dan memandang Jericho Lee dan yang lainnya dengan mata yang tidak bisa dipercaya. Ketika mereka melihat wajah muda mereka, mereka membelalak.